Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 123, megah seperti sebuah lagu. Lord Yan mengelus janggutnya dan terkekeh. Jika bukan karena sesuatu yang luar biasa, aku tidak akan datang sendiri untuk mengundang tabib kecil yang agung. Sarjana Qin, tahukah Anda siapa yang berjasa sehingga Kaisar tidak menyelidiki masalah Anda sebagai salah satu dari orang-orang terlantar? Qin Mu tercengang. Pada hari itu, Kaisar Yan Feng berbicara dengan penuh semangat dan antusiasme di depan aula Akademi Kekaisaran. Dia mengira Kaisar Yan Feng menggunakan identitasnya sebagai orang terlantar dari reruntuhan besar untuk menegur para pejabatnya. Tetapi setelah mendengarkan Tuan Yan, tampaknya ada juga pengaruhnya sendiri yang terlibat. Saya ingin mendengar detailnya. Pada saat itu, aku memberitahu Kaisar bahwa kau adalah tabib ilahi kecil yang dapat menyembuhkan orang itu. Itulah sebabnya Kaisar tidak menyelidiki bagaimana kau, seorang yang terlantar, berhasil menghindari cermin pemeriksaan dan memasuki kedamaian abadi. Lord Yan tersenyum tipis. Jika bukan karena kata-kataku, apakah kau pikir kau bisa menjadi sarjana Akademi Kekaisaran? Seorang sarjana Akademi Kekaisaran setidaknya memegang jabatan resmi peringkat ke-8. Bagaimana mungkin jabatan itu diberikan begitu saja kepada orang yang terbuang dari para dewa dari reruntuhan besar yang menyusup ke kerajaan perdamaian abadi kita? Ini adalah kejahatan penghujatan. Mata Qin Mu berkedip, dan dia menghela napas. Jika aku tidak bisa menyembuhkan orang itu, kepalaku. Lord Yan tertawa kecil. Itu tidak akan bisa diselamatkan. Wajah Qin Mu menjadi gelap. Tandu resmi mendarat, dan para pengangkut membuka tirai. Tuan Yan tersenyum dan memberi isyarat. Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan turun dari tandu. Tuan Yan juga turun dan memimpin jalan. Berbisik, orang itu memiliki latar belakang yang sangat terkemuka. Kau tidak boleh lancang. Mengerti? Qin Mu mengikuti dari dekat sambil terkekeh. Karena ini menyangkut hidupku dan masa depan Tuan Yan, tentu saja aku tidak akan lancang. Lord Yan tersenyum tipis dan berkata dengan santai, senang kau tahu. Cucuku juga berada di Akademi Agung. Dia mendaftar 2 tahun sebelummu. Jika kau menyembuhkan orang itu, aku bisa meminta cucuku untuk menjagamu. Cucuku juga sangat berbakat. Telah terdaftar di alam 5 cahaya. Ekspresi Qin Mu tampak aneh. Di antara para cendekiawan yang kukalahkan hari ini, aku jadi bertanya-tanya apakah cucunya termasuk di antara mereka. Tempat ini berada di dalam istana kekaisaran. Tampaknya merupakan lokasi harem kekaisaran, dengan lapisan-lapisan tembok istana dan halaman yang luas. Sepanjang jalan, Qin Mu hanya bisa melihat beberapa pelayan istana dan pria-pria berwajah pucat tanpa janggut. Mungkinkah mereka adalah para kasim legendaris? Qin Mu bertanya-tanya. Tuan Yan membawanya ke halaman istana yang luas. Meskipun megah, tempat itu tampak dingin dan sunyi, tanpa kehangatan kehidupan manusia. Saat itu, ada 20 hingga 30 orang di dalam aula. Sebagian besar adalah pelayan istana dan kasim, serta beberapa tabib kekaisaran yang sedang merawat di luar sebuah ranjang giok. Ranjang giok itu dipisahkan oleh tirai, dan seseorang, yang samar-samar tampak seperti seorang wanita, terbaring di dalamnya. Apakah tabib kecil ilahi dari Gang Bunga sudah tiba? Tatapan tabib kekaisaran tertuju pada Qin Mu, dan dia mencibir. Tuan Yan, Anda juga bingung. Berani-beraninya Anda membiarkan seseorang yang merawat para selir memeriksa Yang Mulia Ibu Suri. Anda sungguh lancang. Lord Yan berkata dengan tenang. Tabib Kekaisaran Xiao juga mengatakan hal yang sama waktu itu. Dan kemudian Tabib Kekaisaran Xiao meninggal. Oh, adik Qin, aku lupa memberitahumu. Tabib Kekaisaran Xiao dan para tabib kekaisaran ini semuanya adalah guru dari Departemen Tabib Kekaisaran di Balai Medis Kekaisaran di Akademi Agung, dan mereka akan mengajarimu keterampilan medis di masa depan. Qin Mu membungkuk kepada para tabib kekaisaran itu, tetapi mereka semua mencibir dingin, menyilangkan tangan di belakang punggung dan tidak membalas salamnya. Tabib kekaisaranku mencibir, begitu mudah, namun sudah menipu orang di luar sana.
Apakah kau bahkan belum sepenuhnya menguasai teknik alkimia? Kinmu menunjukkan senyum cerah, seperti anak besar yang riang dan polos. Para guru yang terhormat, tabib kekaisaran Xiao juga mengatakan hal yang sama kala itu, dan kemudian beliau meninggal. Wajah para tabib kekaisaran memucat-pucat. Kinmu melangkah maju, mendekati Dipan Giok, duduk di kursi giok, dan berkata, "Ibu Suri." Sebuah tangan terulur dari balik tirai dan diletakkan di sisi sofa. Kinmu memeriksa denyut nadinya. Dan setelah beberapa saat, dia berbalik dan bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang memiliki jarum perak?" Seorang tabib kekaisaran tua melangkah maju dan menyerahkan jarum peraknya. Kinmu mengambil satu jarum perak dan menusuk ujung jari Ibu Suri. Lord Yan terbatuk dan berbisik, "Pelanggaran berat. Tuan Yan, kita akan menanggungnya bersama." Energi asal Kinmu meledak, membuat setetes darah melayang di udara, dan dia menatapnya dengan saksama. Membuka, dia mengeluarkan jeritan pelan, dan mata surgawi langit ilahinya terbuka, menatap darah itu. Pada saat yang sama, dia mengepalkan kelima jarinya erat-erat, lalu tiba-tiba merentangkannya keluar. Setetes darah itu segera membesar, menjadi bola merah tua yang besar. Kinmu ragu sejenak, lalu mengeluarkan teriakan rendah lagi, "Buka!" Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya berputar di pupil matanya, membentuk lapisan kedua dari mata surgawi biru. Kinmu merasa energi asalnya agak tidak mencukupi dan sulit dipertahankan. Dia berbalik dan berkata, "Tuan Yan, bolehkah saya meminjam sebagian energi asal Anda?" "Budidaya." Lord Yan melangkah maju. Ki asalnya mengalir ke tubuh Kinmu dan berbisik, "Dokter Dewa Kecil, apakah kau yakin?" Tubuh Kinmu bergetar hebat. Dengan ki asal Tuan Yan mengalir ke matanya, suara berdengung memenuhi udara saat lapisan mata ilahi terbuka, memungkinkannya untuk melihat tetesan darah dengan jelas. Setiap detail tersembunyi tidak dapat luput dari pandangannya. Pria buta itu telah sepenuhnya mengajarinya teknik pembukaan mata 9 langit. Tetapi saat ini, kultivasi Kinmu tidak cukup untuk sepenuhnya membuka semua 9 langit. Jadi dia hanya bisa meminjam kultivasi Tuan Yan. Mata Kinmu bersinar dengan cahaya ilahi. Dua pancaran cahaya ilahi keluar dari matanya. Panjangnya sekitar 1 kaki. Tiba-tiba, Kinmu mengangkat tirai. Dan cahaya ilahi di matanya semakin intens, menyinari Yang Mulia Ibu Suri di atas tempat tidur. Yang Mulia Permaisuri Janda tidak menyangka dia akan begitu berani membuka tirai. Matanya langsung tertuju padanya. Tatapannya seperti petir dari langit yang cerah, menuntut rasa hormat tanpa kemarahan. Kinmu membalas tatapannya, dan cahaya ilahi di matanya memudar. "Aku telah mengetahui penyakit Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar telah diracuni." Meskipun Yang Mulia Permaisuri Janda terbaring sakit, wajahnya menua. Orang masih dapat melihat sikapnya yang dulu bermartabat sebagai seorang ibu bagi dunia. Kecantikan yang langka. Ia memejamkan mata dan berkata, "Tubuhku semakin lemah dari hari ke hari." Para tabib kekaisaran dari Departemen Tabib Kekaisaran mengatakan ada yang menyebutnya penyakit. Ada pula yang menyebutnya racun, tanpa kesimpulan yang pasti. "Bagaimana Anda menentukan bahwa saya diracuni?" "Racun yang diderita Yang Mulia Kaisar disebut racun 1000 mekanisme." Kinmu berkata, "Racun ini adalah racun aneh yang dimurnikan dari 1000 racun yang saling terkait. Setelah racun 1000 mekanisme dimurnikan, tingkat toksisitasnya selalu berubah, hampir tidak dapat disembuhkan. Penawar apapun akan menyebabkan racun tersebut mengalami transformasi lain, sehingga penawar tersebut menjadi tidak berguna. Semakin banyak pengobatan, semakin dalam toksisitasnya, semakin parah siksaannya. Yang Mulia telah diracuni untuk waktu yang lama, tetapi untungnya, kultivasi Yang Mulia sangat mendalam, dan beberapa tabib kekaisaran tidak mengobati penyakit Yang Mulia, melainkan menggunakan pil roh dan obat-obatan ajaib untuk memperpanjang hidupnya. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan." Para tabib kekaisaran dari Departemen Tabib Kekaisaran semuanya sangat terguncang, saling bertukar pandang dan tetap diam. Yang Mulia Permaisuri Janda terengah-engah dan bertanya, "Para tabib kekaisaran, apakah ada racun seperti itu?" Tabib Kekaisaran Yu membungkuk dan menjawab,
Melaporkan kepada Yang Mulia Kaisar. Ada racun seperti itu. Konon racun ini dimurnikan oleh Raja Racun berwajah giok. Tetapi belum pernah ada yang melihatnya. Oleh karena itu, Yang Mulia Permaisuri Janda menghela napas. Kau tidak punya obatnya, ya? Para tabib kekaisaran tampak malu. Menundukkan kepala dalam diam. Yang Mulia Permaisuri menarik napas. Pandangannya tertuju pada Kinmu. Tabib kecil, bagaimana denganmu? Masalah ini dapat disembuhkan. Kinmu tersenyum. Namun, masalah ini perlu diketahui obat apa saja yang telah diminum Yang Mulia sejak diracuni. Apa saja formula pilnya. Dan harus diberikan kepada saya sesegera mungkin. Selain itu, saya membutuhkan 1023 pelayan istana. Dan menyiapkan kuas tulis, tinta, dan 1023 plakat. Yang Mulia Permaisuri Janda melambaikan tangannya. Dengan lemah berkata, pergi dan atur itu dengan cepat. Tidak lama kemudian, kuas tulis, tinta, kertas, dan batu tinta disiapkan. Kemudian, berbagai aula istana di harem kekaisaran sibuk memanggil para pelayan istana dari semua istana masing-masing. Departemen tabib kekaisaran juga sedang menyusun catatan obat-obatan yang telah diminum Yang Mulia selama bertahun-tahun sakitnya. Kinmu mengambil kuasnya dan menulis nama serta nomor berbagai racun di setiap lempengan. Dia bekerja hingga tengah malam. Akhirnya selesai. Di luar aula, lampu-lampu menyala terang. Dan lebih dari 1000 pelayan istana berdiri dalam keheningan. Kinmu memerintahkan agar lempengan-lempengan itu dibagikan. Setiap pelayan istana memegang lempengan bertuliskan nama racun. Kinmu kemudian menyusunnya dalam formasi yang aneh, secara berurutan. Formasi ini sangat kompleks. Terdiri dari beberapa pola. Pola pertama hanya memiliki satu pelayan istana yang memegang lempengan dan berdiri. Pola kedua memiliki 2 pelayan istana. Pola ketiga memiliki 4, diikuti oleh pola 8 pelayan istana. Kemudian 16, 32, 64, 128, 256, dan 512. Setelah para pelayan istana diatur, Kinmu memeriksa resep pil Ibu Suri dari tahun-tahun sebelumnya, dimulai dari resep pertama. Setelah membacanya, dia segera menyebutkan angka-angka, dan memerintahkan para pelayan istana untuk bertukar posisi setelah mendengar sebuah angka. Formasi 1000 orang itu langsung berubah. Kemudian, Kinmu memeriksa formula pil kedua, sekali lagi menyebutkan angka-angka, dan menyuruh para pelayan istana yang nomornya dipanggil untuk bertukar posisi dan mengubah formasi. Kinmu terus memeriksa formula pil satu per satu, dan formasinya berubah berulang kali. Dengan posisi para pelayan istana juga berubah lagi dan lagi. Para tabib kekaisaran menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Seorang tabib kekaisaran tua berambut putih gemetar dan berkata, "Saya tidak pernah menyangka akan menyaksikan metode seperti ini seumur hidup saya. Bahkan mati sekarang pun sudah cukup." 3 tabib kekaisaran lainnya mengangguk berulang kali sambil menghela napas. Awalnya kami meremehkannya. Tetapi kami tidak pernah menyangka dia akan mengenali racun 1000 mekanisme dan bahkan mampu menghitung tahap transformasinya menggunakan metode yang begitu ajaib. Para tabib kekaisaran dipenuhi emosi. Kinmu menyuruh lebih dari 1000 pelayan istana berdiri dengan plakat mereka, membentuk struktur yang mewakili pengekangan timbal balik berbagai racun setelah racun 1000 mekanisme terbentuk. Kemudian, berdasarkan efek obat-obatan yang telah diminum Yang Mulia pada struktur racun 1000 mekanisme, ia mengubah posisi para pelayan istana. Lebih dari 1000 pelayan istana ini membentuk sebuah abakus heterogen yang besar dan kompleks, dengan para pelayan istana sebagai manik-maniknya, yang memungkinkan dia untuk menghitung tahap transformasi racun 1000 mekanisme saat ini di dalam tubuh Yang Mulia Permaisuri Janda. Metode ini begitu ajaib sehingga membuat para tabib kekaisaran itu penuh kekaguman. Kinmu menghitung hingga fajar, akhirnya menyelesaikan semua formula pil. Para pelayan istana, yang telah berdiri memegang lempengan mereka sepanjang malam, juga kelelahan. Kinmu memandang posisi akhir para pelayan istana, lempengan di tangan mereka, dan formasi akhir yang dibentuk oleh 1000 racun. Dia merenung lama, lalu menutup matanya. Setelah sekian lama, Kinmu membuka matanya dan mengambil kuasnya untuk menuliskan formula pil.
Beberapa tabib kekaisaran berkumpul di sekitar, menunduk. Mereka semua mengangguk berulang kali, sambil menggesturing dengan penuh semangat. Lord Yan juga mencondongkan tubuh untuk melihat, tetapi tidak mengerti. Dia berbisik, "Tabib kekaisaran, bagaimana resep ini?" Tabib kekaisaranku memandang Qinmu dengan kagum. Seraya berseru, "Formula pil ini sangat indah, megah seperti sebuah lagu." Tabib kecil ini menggunakan metode substitusi, mengganti racun utama dalam ramuan 1000 mekanisme dengan racun lain. Lihat, yang satu, itu, setelah, yang satu, ini diganti. 1022 racun lainnya akan saling menetralkan, dan racun itu akan hilang dengan sendirinya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tabib kekaisaran lainnya yang Anda puji berkata, tabib kekaisaran Xiao tidak mati sia-sia. Mati di hadapan tabib ilahi kecil. Dia mati di tempat yang tepat. Lord Yan menggelengkan kepalanya sambil berpikir, dokter semuanya orang gila. Apa hebatnya ini? Yang terpenting adalah apakah ini efektif. Jika tidak, posisi resmi saya dan kepalanya akan hilang. Bab 124. Sebuah sentuhan kejeniusan. Beberapa tabib kekaisaran bergegas mengambil resep yang ditulis oleh Qinmu untuk mengumpulkan obat. Tak lama kemudian, obat itu dibawa. Tetapi para tabib kekaisaran itu berdiri di sana tanpa bergerak, malah menunggu dengan wajah penuh harap untuk melihat Qinmu meracik obat tersebut. Energi asal Qinmu meledak, mengangkat bahan-bahan obat satu per satu. Tanpa menggunakan tungku pil, dia memurnikan obat langsung di udara. Dia menggunakan berbagai teknik pemurnian dan ekstraksi. Tidak menggunakan air untuk rebusan tetapi langsung mengekstrak kekuatan obat dari herbal, memanggang dan menggabungkannya dengan energi asal. Jari-jarinya menari seperti rune berirama, membuat mata tabib kekaisaran Yu yang berambut putih berkaca-kaca. Bisa menyaksikan teknik pemurnian seperti ini sekali seumur hidup saja sudah cukup. Tabib kekaisaran Yu menghela napas penuh emosi. Qinmu fokus dan berkonsentrasi pada proses pemurnian obat. Tidak mendengarkan perkataan mereka. Jika ia mendengarkan, pemuda itu pasti akan mencibir. Teknik pemurniannya hanya cukup baik. Saat bersama kakek apoteker di desa Chanlao, ia hanya akan dianggap lulus dengan nilai pas-pasan. Tidak lama kemudian, ramuan roh itu disempurnakan. Beberapa tabib kekaisaran menyaksikan dengan takjub. Tabib kekaisaranku bertanya, tabib ilahi kecil, barusan kau menggunakan teknik ini untuk mengaduk riak air dan mengekstrak khasiat obat dengan air. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi api? Qinmu meletakkan pil roh yang telah dimurnikan ke dalam mangkuk giok di atas nampan dan berkata, bahan obat itu membutuhkan keselarasan air dan api. Jadi air terlebih dahulu kemudian api untuk mengekstrak sepenuhnya khasiat obatnya. Gerakan tangan tabib kekaisaran Yu berubah saat dia memanipulasi ki asal untuk memanggang obat. Lalu buru-buru bertanya, tabib kecil, apakah teknikku terlihat sudah kupelajari dengan baik? Qinmu mengamatinya dan berkata, aliran ki asal agak lambat. Keajaiban teknik pemurnianku terletak bukan pada gerakan tangan, tetapi pada penggunaan ki asal yang halus. Ki asal harus berputar 12 kali untuk mencapai kesempurnaan. Tabib kekaisaran Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, aku hanya melihat permukaannya saja. Selain itu, ketika kau memurnikan 5 benih keberuntungan, apakah ada kekhususan dalam teknik yang kau gunakan? Beberapa tabib kekaisaran mengelilingi Qinmu, berdiskusi dengan sengit. Lord Yan mengerutkan kening dalam-dalam dan berbisik, semuanya, kalian bisa membahas ini nanti. Ibu Suri masih di sini. Para tabib kekaisaran tersadar. Tabib kekaisaranku buru-buru berkata, tabib kecil yang agung. Ibu Suri minum obatnya lebih penting. Qinmu berkata, aku juga membutuhkan 1023 kodok bermata hijau berkaki 3. Tabib kekaisaranku dan yang lainnya berbinar-binar. Lalu mereka bertepuk tangan dan tertawa. Memuji, sebuah ide brilian. Sebuah ide brilian. Orang tua ini benar-benar yakin. Cepat, cepat, pergi beli katak bermata hijau berkaki 3. Para pelayan istana dan Kasim di aula bergegas ke pasar sayur untuk membeli kodok bermata hijau. Setelah beberapa saat sibuk, kodok bermata hijau itu dibeli. Ukurannya sebesar kepalan tangan dan memiliki 3 kaki.
Kinmu menyuruh mereka menempatkan katak bermata hijau di aula dan membubarkan semua pelayan istana dan Kasim. Dia mempersembahkan pil roh kepada Ibu Suri, sambil berkata, tunggu sampai racun penguasa dari racun 1000 mekanisme digantikan oleh racun dalam obat roh. Racun lainnya akan runtuh, dan racun akan menjadi ganas dalam sekejap. Racun-racun ini berada di dalam tubuh yang mulia, bergabung dengan ki asal yang mulia, dan telah memperoleh spiritualitas. Katak bermata hijau adalah makhluk yang memakan racun. Katak-katak ini akan mengambil kesempatan untuk memakan racun di dalam tubuh yang mulia, dan yang mulia kemudian akan pulih. Permaisuri janda melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur, agar racun itu tidak menyerang kalian. Kinmu, beberapa tabib kekaisaran, dan Tuan Yan meninggalkan aula. Di dalam aula, Ibu Suri meminum obat roh. Awalnya, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi di saat berikutnya, efek obat tiba-tiba meledak. Sejenis racun langka muncul dari pil roh, menggantikan racun penguasa dalam racun 1000 mekanisme dalam sekejap. Permaisuri janda mengeluarkan suara, wah, dan memuntahkan seteguk darah. Darah itu berwarna hitam pekat, menyembur kemana-mana di ranjang giok dan tirai. Segera setelah itu, permaisuri merasakan berbagai racun bekerja di dalam anggota tubuhnya, tulangnya, bahkan kulit dan rambutnya. Setelah ramuan penguasa diganti, 1022 jenis racun langka yang tersisa tiba-tiba meletus, saling bertabrakan dan berbenturan, membuatnya merasa seolah-olah organ dalamnya sedang terkoyak, rasa sakit yang luar biasa. Saat racun langka dan ampuh itu meletus, racun tersebut menyatu dengan ki asalnya. Permaisuri janda terengah-engah, wajahnya menjadi hitam pekat, dan kulitnya juga menjadi hitam legam, hampir bernanah dan mati. Ki asalnya kini dipenuhi oleh 1022 jenis racun. Saat ki asal mengalir melalui tubuhnya, ia membawa racun-racun itu ke setiap bagian tubuhnya, menyebabkannya kehilangan kendali atas ki asalnya, dan ia akan segera mati karena racun tersebut. Tiba-tiba, gelombang kekuatan penyembuhan lain meledak dari pil roh yang telah diminumnya. Kekuatan penyembuhan ini benar-benar menghubungkan semua bagian tubuhnya dalam sekejap, bahkan menembus jauh ke dalam lapisan harta karun ilahi. Kekuatan penyembuhan itu mengamuk, tiba-tiba memaksa semua ki asal di tubuhnya keluar. Bahkan ki asal di harta karun ilahi pun terpaksa keluar oleh kekuatan penyembuhan itu. Suara dentuman keras menggema di aula. Meskipun Ibu Suri telah diracuni selama beberapa dekade dan kultivasinya tidak seperti dulu, ki asalnya masih sangat kuat. Saat ki asal meninggalkan tubuhnya, ki itu benar-benar berubah menjadi lebih dari 1000 jenis makhluk beracun, yang terus-menerus berenang di udara di sekitar tempat tidur giok, kalajengking, ular, serangga, semut, kumbang air, dan sebagainya. Semuanya terbentuk dari kombinasi dengan ki asalnya. Gua, gua, gua. Suara-suara serak terdengar dari aula saat kodok bermata hijau berkaki 3 tiba-tiba berkokok serempak. Mereka membuka mulut, dan lidah panjang menjulur keluar, menggulung makhluk-makhluk beracun yang terbentuk dari ki asal dan racun langka, lalu menelannya ke dalam perut mereka. Dalam sekejap, aula kembali terang. Masih ada seekor kodok bermata hijau yang belum memakan racun. Ia melompat ke tempat tidur giok dan menghisap darah ke arah Ibu Suri. Ibu Suri tak kuasa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah, mengeluarkan serangga beracun, yang merupakan racun langka yang disembunyikan Kinmu di dalam pil roh untuk menggantikan racun penguasa. Kodok bermata hijau itu memakan serangga beracun dan melompat menjauh dari tempat tidur giok. Ibu Suri merasa segar dan tubuhnya ringan. Ia segera bangkit dari tempat tidur, merasa bahwa penyakit yang telah mengganggunya selama beberapa dekade telah lenyap. Hatinya dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Seseorang, kemarilah. Pintu aula terbuka, dan sekelompok pelayan istana dan Kasim bergegas masuk. Melihat darah beracun di mana-mana di tempat tidur giok dan tirai, mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Terlebih lagi, katak-katak melompat-lompat di mana-mana di istana, yang juga agak menakutkan. Kinmu, para tabib kekaisaran, dan Tuan Yan juga bergegas masuk. Ibu Suri memandang Kinmu dan tersenyum. Kau benar-benar tabib yang hebat.
Lepaskan katak bermata hijau ini ke kolam gelombang jernih. Mereka telah berbuat baik kepada orang tua ini. Jadi biarkan mereka hidup di kolam gelombang jernih. Para kasim dan pelayan istana segera menuruti perintah tersebut. Lord Yan terkejut sekaligus gembira. Lalu bergegas keluar sambil berkata, pejabat tua ini akan menyampaikan kabar baik ini kepada Yang Mulia. Permaisuri janda berjalan keluar dan tersenyum. Tabib suci, tempat ini agak kotor. Mari kita bicara di luar. Kinmu menurut dan mengikutinya keluar. Sementara beberapa tabib kekaisaran bergegas mengikuti. Ibu Suri memandang sinar matahari di luar, mengangkat tangannya untuk meneduhkan matanya, dan tersenyum. Wanita tua ini sudah lama tidak keluar dari istana ini. Apakah racun 1000 mekanisme ini diciptakan oleh Raja Racun Berwajah Giok? Tabib kekaisaranku mengangguk dan berkata, konon Raja Racun Berwajah Giok menghilang lebih dari 200 tahun yang lalu. Orang ini kejam dan telah meracuni banyak ahli hingga mati. Dia menyinggung terlalu banyak orang, tetapi tidak ada yang tahu wajah aslinya. Konon dia dikomplot oleh muridnya, Raja Racun Kecil, yang mengungkap wajah aslinya. Karena tidak tahan lagi, dia memotong wajahnya dan pergi. Permaisuri janda mengangguk dan berkata, aku juga pernah mendengar tentang masalah ini. Omong-omong, aku pernah bertemu dengan Raja Racun Berwajah Giok itu dan beberapa kali berkencan dengannya. Aku cukup tergila-gila padanya saat itu. Beberapa dokter kekaisaran tidak berani berbicara. Ibu Suri berkata pelan, siapa sangka bahwa pria Giok yang terkenal di dunia saat itu akan menjadi Raja Racun Berwajah Giok yang terkenal kejam. Setelah perbuatannya terbongkar oleh muridnya, banyak gadis muda patah hati. Kaisar yang telah meninggal dunia, dan aku yang tua ini menyukai pria Giok itu saat itu dan bertemu dengannya beberapa kali. Ketika dia dikejar hingga menemui jalan buntu, aku mengatakan kepadanya bahwa aku bisa melindunginya, dan beberapa wanita malang lainnya juga ingin melindunginya. Para wanita jalang itu akhirnya tidak menang melawan aku yang tua ini, dan aku yang tua ini juga tidak menang melawan mereka. Dia tetap pergi. Jika dipikir-pikir sekarang, itu benar-benar tipuan takdir. Racun langka yang membuatku terbaring sakit selama beberapa dekade, tidak bisa berjalan, sebenarnya berasal dari tangan kekasihku. Keringat dingin mengalir di dahi beberapa tabib kekaisaran. Merasa bahwa kepala mereka akan terancam jika mendengar rahasia ini. Mereka diam-diam menyesal tidak pergi bersama Tuan Yan saat itu. Hati Kinmu berdebar. Raja Racun Berwajah Giok ini memberinya perasaan yang familiar. Tidak mungkin kakek apoteker, kan? Lalu, apakah Ibu Suri mengetahui siapa peracunnya? Tanya Kinmu. Itu bukan Jadegen Leman. Ibu Suri tersenyum dan berkata, kalau begitu, tentu saja dia adalah Raja Racun Kecil, Fu Yuanxing. Ku dengar Fu Yuanxing telah bergabung dengan guru kekaisaran. Peracunan yang dilakukannya terhadap orang tua ini tentu saja atas perintah guru kekaisaran. Guru kekaisaran sudah lama menginginkan orang tua ini mati. Kemungkinan besar, orang tua ini tidak tahan dengan beberapa tindakannya, dan dia ingin aku mati agar tidak menghalangi jalannya. Wajah beberapa tabib kekaisaran memucat-pucat. Mereka tiba-tiba berlutut dengan bunyi gedebuk, tidak berani berdiri lagi. Ibu Suri tertawa dan berkata, guru kekaisaran berani meracuni istana ini, dan bahkan dia pun tidak takut. Apa yang kau takutkan? Berdiri dan bicaralah. Tabib kekaisaranku dan yang lainnya berdiri dengan gemetar, setenang jangkrik di musim dingin, tidak berani berbicara. Ibu Suri memandang Kinmu dan tiba-tiba bertanya, tuanmu adalah Tuan Giok, bukan? Siapa dia? Pria Giok yang dia maksud pastilah kakek apoteker. Kakek apoteker juga yang memberitahuku cara menyembuhkan racun 1000 mekanisme. Hanya pencipta racun 1000 mekanisme yang bisa memahaminya dengan sangat baik. Memikirkan hal ini, Kinmu membungkuk dan berkata, sebagai tanggapan kepada Ibu Suri, dia melakukannya dengan sangat baik. Ibu Suri menghela napas lega dan berkata pelan, apakah dia mengirimmu untuk menyelamatkanku? Dia masih menyimpan hatiku. Kinmu mengedipkan matanya, merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir, tetapi sulit untuk mengungkapkannya dengan jelas. Setelah baru pulih dari sakit yang lama, Ibu Suri juga agak lelah. Ia melambaikan tangannya dan berkata,
Kalian semua sudah lelah sepanjang malam. Pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Qinmu menurut. Beberapa tabib kekaisaran juga merasa lega dan pergi bersama Qinmu. Sebelum mereka pergi jauh, terdengar teriakan, "Minggir!" dan "Minggir!" Tabib kekaisaranku buru-buru menarik Qinmu ke pinggir jalan. Kemudian mereka melihat Kaisar Yanfeng berjalan cepat. Para pengawal berlari di belakangnya. Dan para pelayan istana yang membawa kanopi juga mengikuti dengan cepat. Selain Kaisar, ada beberapa pria dan wanita dengan pakaian mewah. Kemungkinan permaisuri, pangeran, atau putri. Penggembala sapi. Tiba-tiba, suara jernih yang penuh kejutan dan kegembiraan terdengar dari kerumunan. Suara itu terdengar familiar. Qinmu mendongak dan melihat seorang gadis muda di antara kerumunan. Tampak ceria dan cantik. "Anak gembala sapi, itu benar-benar kamu." Gadis itu berkata dengan terkejut. "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" Bab 125. Kakak senior. Raja racun kecil. Qinmu sedikit terkejut. Gadis ini tampak agak familiar, tetapi dia tidak bisa langsung mengenalinya. Gadis itu terseret oleh kerumunan, melambaikan tangan sambil berjalan. "Penggembala sapi, di mana Anda tinggal? Saya akan datang mencari Anda." Akademi Agung. Qinmu membalas lambaian tangannya, dan tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Benar, dia Ling Yuxiu. Mengapa penampilannya sedikit berbeda dari sebelumnya? Dulu, Ling Yuxiu memiliki tinggi badan yang hampir sama dengannya. Tetapi sekarang ia lebih tinggi 1 atau 2 inci dari Qinmu, dan telah tumbuh menjadi wanita muda yang menawan. Ketika ia melambaikan tangan kepadanya di tengah keramaian tadi, ia hampir tidak mengenalinya. Untungnya, wajahnya masih tembem, tidak berubah, kata Qinmu dengan puas. Tabib kekaisaranku dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Tabib kekaisaran Yu yang lebih tua, karena berhati baik, mengingatkannya, "Tabib ilahi kecil, jika kau berbicara tentang seorang gadis, terutama seorang putri, seperti itu, kau bisa dipenggal kepalanya." Qinmu merasa bingung. Mengapa? Di reruntuhan agung kami, ketika kami memuji kecantikan seorang gadis, kami mengatakan dia kuat dan subur. Meskipun Putri Yuxiu tidak terlalu kuat, dia agak gemuk, jadi saya pikir dia seharusnya subur. Bisakah kata-kata ini juga digunakan untuk memuji seorang gadis? Para tabib kekaisaran zaman dahulu memahami hal itu. Semuanya menunjukkan ekspresi bahwa orang ini sudah tidak bisa diselamatkan dan cepat atau lambat akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Tabib kekaisaranmu berkata, "Dokter ilahi kecil, mari kita kembali ke Akademi Agung. Cobaan malam ini benar-benar telah melelahkan tulang-tulang tua kita." Setelah meninggalkan istana, Qinmu berpisah dengan tabib kekaisaran, kembali ke Gang Bunga, sarapan di paviliun mendengarkan hujan, mengucapkan selamat tinggal kepada Fu Qingyun dan para wanita lainnya, lalu membawa barang bawaannya dan Hulinger kembali ke Akademi Agung. Akademi Agung, asrama cendekiawan. Qinmu berjalan menuju halaman rumahnya. Sementara Hulinger menjulurkan kepalanya dari dalam tasnya, mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dari kejauhan, Qinmu melihat beberapa barisan cendekiawan duduk di depan halamannya. Para cendekiawan itu duduk tegak, masing-masing dengan sarung pedang di samping mereka. Tangan kiri mereka bertumpu pada sarung pedang. Ekspresi mereka tampak serius. Pemimpin itu berbicara dengan dingin ke arah halaman. "Kaum terlantar, kalian seharusnya sudah bangun sekarang, bukan? Apakah kalian takut pada kami? Jika ya, keluarlah dan hapus tulisan di dinding kalian." Cendekiawan lain mencibir, "Kami punya banyak kesabaran. Jika kau berani, tetaplah terkurung di rumahmu seumur hidup. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Bukankah kemarin kau sangat arogan? Kau malah membongkar rencana penyergapanmu kemarin, membuatnya diketahui semua orang di Akademi Agung, dan membuat kami kehilangan muka. Mengapa sekarang kau bersembunyi di dalam, tidak keluar? Apakah kau mencoba menjadi pengecut? Alasan kami meninggalkan kata-katamu adalah untuk mempermalukanmu, untuk membuatmu menyadari rasa malumu, untuk memberitahu semua orang di Akademi Agung bahwa kalian hanyalah orang-orang terlantar dari tanah barbar, dan kami adalah kaum ortodoks.
Qinmu berjalan maju, melewati semua orang, sambil bertanya-tanya dalam hati, kapan aku menceritakan ini kepada siapapun? Para cendekiawan menatap kosong, menyaksikan dia dengan terang-terangan mendorong pintu dan masuk. Mereka mengira Qinmu bersembunyi di kamarnya, takut keluar. Tetapi mereka tidak menyangka Qinmu akan kembali dari luar, membuat mereka berteriak sia-sia untuk waktu yang lama. Qinmu datang ke ruang utama, meletakkan tasnya, dan berkata, "Linger, bereskan kamar dan rapikan tempat tidur. Aku akan keluar sebentar." Hu Linger mengangguk, lalu bertanya, "Tuan muda akan keluar untuk apa?" Qinmu menjawab tanpa menoleh, "Orang-orang ini terlalu berisik. Jika aku tidak menghajar mereka, aku tidak akan bisa tidur." Hu Linger hanya bisa menggunakan angin untuk merapikan ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras. Hu Linger segera melihat keluar jendela dan melihat seorang cendekiawan terbang ke langit, lalu jatuh terjungkal. Selanjutnya, suara Qinmu terdengar dari luar ruangan. Guntur bergemuruh, seolah-olah kilat tiba-tiba menyambar dari langit yang cerah. Hu Linger mendengar suara siulan, yang pasti berasal dari tubuh manusia yang menerobos udara, tetapi dia tidak melihat siapapun terbang. Dia hanya bisa mendengar suara benda-benda berat berbenturan di kejauhan. Selanjutnya, suara Qinmu terdengar lagi. Air bergemuruh, ombak besar menghantam, gelombang pasang yang mengamuk membelah tepian sungai. Di tengah deru air, terdengar teriakan, lalu hening. Hanya suara Qinmu yang terdengar. Selanjutnya, Hu Linger dengan cepat merapikan kamar, merapikan tempat tidur, membentangkan spray, lalu mengeluarkan barang-barang dari tasnya, sambil berpikir, jika aku cukup cepat merapikan, aku masih bisa keluar dan menonton keseruannya. Di luar, suara dentuman keras mengguncang langit dan bumi, dan jeritan tak henti-hentinya terdengar. Saat selesai merapikan, dia dengan bersemangat berlari keluar, hanya untuk melihat Qinmu sudah berjalan kembali masuk melalui pintu, tampak agak lelah. "Tuan muda, apakah sudah selesai?" Hu Linger sedikit kecewa. Qinmu mengangguk, menguap, dan berkata, "Aku mengantuk. Aku mau tidur sebentar." "Jangan berkeliaran." Hu Linger mengangguk, lalu menjulurkan kepalanya keluar pintu dan terkejut. Dia melihat para cendekiawan bertebaran di mana-mana di jalan menuju kediaman cendekiawan. Beberapa tergeletak telentang, beberapa tergantung di dinding tetangga, beberapa tergantung terbalik dari pohon, beberapa tertancap di dinding yang jauh, beberapa jatuh ke parit di pinggir jalan, dan beberapa tertancap di tanah dengan hanya dua kaki yang mencuat, sesekali bergerak-gerak. Hu Linger menjulurkan lidahnya, berlari mendekat, dan menggeledah para cendekiawan, mengambil liontin giok, pil roh, gelang giok, jepit rambut, dan barang-barang lainnya, lalu membawanya ke dalam rumah. "Linger, apa yang kau lakukan?" Suara Qinmu yang mengantuk terdengar dari dalam rumah. Hu Linger dengan yakin berkata, "Kera iblis berkata, menang, rebut, berkuasa." Dengkuran Qinmu terdengar, menandakan dia mungkin tidak mendengar. Hu Linger berlari keluar lagi untuk memindahkan kotak pedang para cendekiawan. Seorang cendekiawan terbangun dan dengan lemah mengangkat tangannya untuk meraih kotak pedangnya. Hu Linger mengeluarkan pusaran angin, mengambil kotak pedang, dan menghantamkannya ke kepala sarjana itu. Sarjana itu terhempas, wajahnya berlumuran darah, tetapi dia tidak pingsan. Hu Linger menghantamnya beberapa kali lagi, dan sarjana itu akhirnya pingsan. Hu Linger menghela napas lega dan membawa kotak pedang itu ke halaman. Sarjana itu diam-diam membuka matanya sedikit, dan melihat rubah itu berjalan pergi. Dia akhirnya merasa tenang. Oh, dia sudah bangun lagi. Hu Linger sempat melihat sekilas dia membuka matanya dan menjerit. Sang cendekiawan kemudian melihat angin puting beliung mengangkat batu sebesar gunung, siap menghantamnya, dan dia langsung pingsan. Kali ini, dia benar-benar ketakutan hingga pingsan. Hu Linger meletakkan batu itu, melompat-lompat sambil menjarah, semakin menjauh. Tepat saat itu, seorang cendekiawan di kejauhan terbangun, melihat rubah menjarah harta benda milik cendekiawan itu, dan dengan cepat berusaha merangkak pergi. Hu Linger menemukannya dan menyeretnya kembali ke kediaman cendekiawan.
Cendekiawan itu meratap sepanjang jalan, lalu terdiam, setelah pingsan karena dipukul rubah. Kediaman guru besar kerajaan Yankang. Kediaman guru agung ini megah dan mewah. Tetapi tempat kultivasi guru kekaisaran Yankang sangat sederhana. Hanya berupa aula besar yang kosong, tanpa barang-barang lainnya. Namun, jika seseorang mendongak, mereka akan melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Langit-langit aula tidak terlihat. Hanya kubah yang terlihat, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat dekat, seolah-olah dalam jangkauan. Inilah penggunaan formasi yang menakjubkan. 10.000 zang di atas tanah. Sebuah formasi melayang, dilapisi dengan ubin mengkilap transparan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa murid dari guru kekaisaran memimpin formasi tersebut di sana. Formasi ini meliputi area seluas 1.000 mu pada ketinggian 10.000 zang. Mengumpulkan cahaya bintang dan memancarkannya langsung ke kubah aula melalui ubin mengkilap. Guru kekaisaran Yankang berkultivasi dengan mengumpulkan cahaya bintang, sehingga kultivasinya sangat tinggi. Saat ini, guru besar kekaisaran Yankang, dengan aura yang melemah, sedang memulihkan diri, dengan seorang pria berpakaian hitam di sampingnya, sedang mengatur pil obat. Tiba-tiba, seekor serangga terbang berwarna merah terbang masuk dari luar aula dan hinggap di dekat telinga pria berpakaian hitam itu. Wajah pria berpakaian hitam itu dipenuhi benjolan seperti katak, membuatnya tampak mengerikan. Dia mengangguk berulang kali, seolah-olah memahami kata-kata serangga terbang merah itu, yang sangat aneh. Yang mulia guru besar, adikku telah tiba. Pria berpakaian hitam itu tak lain adalah Raja Racun Kecil, Fu Yuanxing. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Suri. Dia berkata, dia telah menghilangkan racun 1.000 mekanisme pada tubuh Ibu Suri. Guru besar kekaisaran Yankang membuka matanya, menghembuskan napas berdarah yang kuat, dan bertanya dengan bingung, bagaimana kau tahu bahwa adikmu yang mengatasi racun 1.000 mekanisme Ibu Suri? Racun 1.000 mekanisme adalah ciptaan kebanggaan tuanku. Di dunia ini, hanya aku dan dia yang dapat mengatasi racun ini. Benjolan-benjolan daging di wajah Fu Yuanxing bergetar saat dia dengan tenang berkata, serangga-serangga kecilku memberitahuku bahwa yang datang adalah seorang pemuda. Jelas bukan guruku. Jadi itu pasti murid barunya. Kupikir dia sudah mati. Tapi aku tidak menyangka dia masih hidup dan telah mengajar seorang adik junior baru. Guru Agung, racun Ibu Suri telah diatasi. Haruskah kita memberikan racun aneh lainnya? Guru besar kekaisaran Yankang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sudah tidak perlu lagi. Fu Yuanxing bingung. Saya dan Permaisuri tidak memiliki dendam pribadi. Dulu, demi kerajaan putranya, beliau menentang saya memimpin reformasi. Yang mulia juga ragu-ragu mengenai hal ini. Itulah sebabnya saya menyuruh Anda memberikan racun. Bukan untuk membunuhnya, tetapi hanya untuk mencegahnya ikut campur dalam urusan istana. Tanpa campur tangan Permaisuri, Yang Mulia dapat sepenuhnya menjalankan reformasi. Sekarang, kekuasaan saya stabil, dan separuh istana mendukung reformasi. Guru besar kekaisaran Yankang berkata, dan mereka yang menentangku sekarang mengambil kesempatan untuk memberontak dan menimbulkan kekacauan. Momentum besarku telah terbentuk, dan dengan tren ini, Ibu Suri pun tidak dapat menghentikanku. Fu Yuanxing terkekeh. Kau bicara tentang momentum besar, tapi aku bicara tentang keluhan. Lukamu sebagian besar sudah sembuh, jadi kehadiranku di sini tidak lagi berguna. Aku ingin keluar dan berjalan-jalan. Adikku sudah datang. Sebagai kakak, bagaimana mungkin aku tidak pergi menemuinya? Guru besar kekaisaran Yankang berkata, kau harus berhati-hati. Ibu Suri tidak akan menyakitiku, tetapi dia masih bisa mengeksekusimu. Fu Yuanxing ragu-ragu. Gumpalan dagingnya bergetar hebat, dan dia menggerutu. Kau menyuruhku memberikan racun. Mengapa kau membunuhku alih-alih dirimu? Betapa tidak bersalahnya aku. Kau telah mengkhianati tuanmu. Apakah kau lupa? Terlebih lagi, Ibu Suri dan tuanmu memiliki hubungan yang tidak jelas. Ibu Suri cerdas dan pasti tahu bahwa orang yang meracuni itu adalah adikmu, dan kau pasti akan pergi kepadanya. Dia pasti menunggu kau untuk termakan umpan, untuk membunuhmu dan membalas dendam, serta untuk membalas dendam atas kematian tuanmu.
Fu Yuanxing merasa sakit kepala akan menyerang dan harus mengurungkan niatnya. Bab 126, Etiket. Saat Qin Mu terbangun, hari sudah siang. Pemuda itu hendak pergi ke halaman untuk mengambil air dan mandi ketika ia keluar dari kamarnya dan melihat lebih dari selusin kotak pedang berdiri di halaman, tersusun rapi. Selain kotak-kotak pedang, ada juga tumpukan liontin giok, jepit rambut, perhiasan, dan pernak-pernik lainnya. Qin Mu merasa bingung. Kemudian, dia mendengar suara dari luar gerbang, berkata dengan tawa menjilat, "Apakah ini saudari abadi rubah? Aku datang untuk mengambil barang-barang nona muda. Lihat." Suara Hulinger terdengar. Uangnya terlalu sedikit. Kotak pedang nona muda, serta jepit rambut dan gelang, bukanlah barang biasa. Jumlah koin Dafeng yang sedikit ini tidak cukup. Apa yang sedang Linger rencanakan? Qin Mu merasa bingung. Saat ini matanya masih mengantuk dan dia belum mandi, sehingga tidak nyaman untuk keluar. Jadi, dia mengambil air untuk mencuci muka sementara suara di luar terus memohon dengan hati-hati. "Nona muda hanya memberi saya sekantong uang ini, benar-benar tidak ada lagi. Tolong, saudari abadi rubah, tunjukkan sedikit belas kasihan." Kotak pedang ini adalah pedang standar dari akademi, dan jepit rambut serta gelang diberikan kepadanya oleh para tetua keluarganya. "Baiklah, tunggu sebentar." Gerbang terbuka, dan Qin Mu melihat Hulinger berlari masuk. Sebuah tas berisi uang bahkan melayang di belakangnya. Rubah putih ini menggunakan sihirnya, menciptakan angin puting beliung yang mengangkat sebuah kotak pedang dan beberapa ornamen sebelum ia bergegas keluar dengan gembira untuk menyerahkannya kepada orang di gerbang. Orang itu sangat berterima kasih dan pergi setelah mengucapkan terima kasih. Qin Mu selesai mencuci muka dan menggosok giginya dengan ranting pohon willow. Ia melihat rubah putih kecil itu berlari kembali masuk, dan baru saat itulah rubah itu menyadarinya. Rubah itu berkata dengan terkejut dan gembira, "Tuan muda, Anda sudah bangun." "Tuan muda, kita kaya." Dengan itu, ia membuka pintu kamar barat. Qin Mu melihat ke dalam dan melihat lebih dari 20 kantong uang bertumpuk di lantai. Hulinger membuka kantong uang, dan koin Dafeng berhamburan keluar, menutupi lantai. Qin Mu tercengang, dan tidak mampu berbicara untuk waktu yang lama. Hulinger berkata dengan penuh kemenangan, "Tuan muda telah mengalahkan para cendekiawan itu, dan mereka terlalu malu untuk datang menebus barang-barang mereka secara pribadi. Jadi mereka harus mengirim pelayan untuk membelinya kembali. Kita telah memperoleh keuntungan besar." Qin Mu mengusap mulutnya, menghembuskan napas yang keruh, dan menggelengkan kepalanya. "Linger, melakukan ini agak tidak baik. Aku sudah mengalahkan mereka 2 kali. Lalu kau menjarah mereka dan menuntut tebusan itu terlalu berlebihan. Sekarang mereka sudah membayar tebusan. Bagaimana mungkin aku tega mengalahkan mereka lagi di masa depan?" Hulinger menjulurkan lidahnya, tampak sedikit kesal. "Kau sudah mengalahkan mereka sekali. Saat kau mengalahkan mereka terakhir kali, Tuan muda, kau tidak menjarah mereka. Bukankah itu kerugian besar? Tuan muda lebih tahu aturan reruntuhan agung kita daripada siapapun. Dulu kau mengatakan bahwa apa yang diambil dengan kemampuan sendiri bukanlah pencurian." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kau merampok mereka lalu mengambil uang mereka, aku khawatir hatiku akan melunak karena keuntungan itu, dan aku akan mengembangkan perasaan terhadap mereka, sehingga sulit untuk menyerang lagi di lain waktu. Yah, kita hampir kehabisan uang, jadi ini bisa menopang kita untuk sementara waktu. Kau tidak boleh merampok mereka lagi di lain waktu. Tunggu sampai uangnya habis sebelum merampok mereka lagi. Hanya dengan begitu kita bisa bertahan lama." Hulinger mengangguk berulang kali dan berkata, "Karena Tuan muda sudah bangun, saya akan pergi membuat sesuatu untuk dimakan." "Membuat apa? Kita sekarang punya uang. Ayo kita pergi ke kota untuk makan sesuatu yang enak, makanan lezat dari pegunungan dan laut, hati naga dan empedu phoenix. Apapun yang kau pilih." Orang itu dan rubah tersebut berjalan keluar dengan gembira. Rubah itu membawa kantong uang. Banyak cendekiawan tinggal di kediaman cendekiawan ini, dan ketika mereka melihat Qin Mu dan rubah itu lewat, mereka semua buru-buru menutup pintu mereka, tidak berani menghadapinya. Qin Mu merasa bingung.
Para cendekiawan ini mengatakan bahwa berita tentang dirinya mengalahkan mereka telah tersebar di seluruh Akademi Agung. Dia tentu tidak menyebarkan berita itu. Jadi siapa yang mungkin membocorkannya? Di sebelah kediaman cendekiawan terdapat Taman Pangeran, tempat para pangeran, putri, dan putri komando dari keluarga bangsawan tinggal. Guru Besar Kekaisaran Yankang telah menetapkan aturan bahwa anggota keluarga kekaisaran tidak perlu mengikuti ujian masuk. Selama mereka berusia 15 tahun, mereka dapat masuk ke Akademi Agung. Namun, mengingat status bangsawan para pangeran, mereka tentu saja tidak dapat tinggal bersama para cendekiawan biasa, sehingga didirikanlah taman terpisah. Wei Yong saat ini sedang tersenyum kepada beberapa pangeran. Kalian tidak tahu, kediaman cendekiawan kami cukup ramai. Qinmu mengalahkan para cendekiawan itu lagi, dan itu cukup menyedihkan. Jangan sampai ada yang tahu kalau aku yang mengatakan ini. Seorang pangeran bertanya dengan heran. Apakah orang dari reruntuhan besar ini benar-benar sekuat itu? Dia baik-baik saja, Wei Yong membual. Kemampuannya hampir sama denganku. Hanya saja gerakannya aneh. Kurasa orang-orang di asrama cendekiawan itu terlalu tidak berguna. Pangeran lainnya tertawa. Para penghuni asrama cendekiawan selalu sombong. Mengira mereka masuk karena bakat sejati, dan mereka selalu memandang rendah kami, keturunan kekaisaran. Sekarang mereka akhirnya bertemu lawan yang sepadan. Saat Qinmu keluar dari kediaman cendekiawan, ia disambut oleh seorang pemuda yang tampak lelah karena perjalanan, membawa ransel besar yang melebihi tinggi badan seseorang. Ransel itu berbentuk persegi dan kokoh, dengan beberapa senjata mencuat keluar. Meskipun tampak lelah karena perjalanan, ia sangat gagah, memancarkan aura pembantaian yang menunjukkan agresivitas. Saat keduanya bertemu, Qinmu terkejut oleh aura agresif yang dipancarkan oleh pemuda itu. Tubuhnya tanpa sadar berubah menjadi posisi bertahan untuk melakukan serangan balik. Di bawah tarikan ki mereka, pemuda itu juga terpaksa menghentikan langkahnya. Meskipun pemuda ini memiliki aura pembunuh, sikapnya sangat sopan. Dia membungkuk memberi salam dan tersenyum. Apakah Anda adik junior yang baru? Qinmu membalas sapaan itu. Saya baru saja mendaftar. Apakah kakak senior sudah kembali dari jauh? Saya memanfaatkan hari libur untuk pergi ke garis depan bersama pasukan perbatasan. Pemuda itu tersenyum. Namaku Shen Wanyun. Karena adik junior masih baru. Jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk menemuiku. Qinmu menyebutkan namanya, dan keduanya berpapasan, masing-masing berjalan maju. Hanya ketika ki mereka yang saling terkait menghilang, barulah mereka rileks dan melangkah pergi. Adik junior yang baru ini sangat kuat. Shen Wanyun menoleh dan melirik Qinmu yang sedang menuruni gunung, tenggelam dalam pikirannya. Kakak tertua sudah kembali. Kediaman para cendekiawan dipenuhi sorak-sorai. Banyak cendekiawan keluar dari kamar mereka untuk menyambut Shen Wanyun. Shen Wanyun tertawa. Semuanya, kita baru berpisah sekitar sebulan. Kenapa begitu sentimental? Kenapa kalian semua terluka? Ku Simei, kau juga terluka. Apa yang terjadi? Para cendekiawan di kediaman itu semuanya tampak malu. Kakak senior bernama Kuting berkata dengan malu-malu. Kakak senior mungkin tidak tahu. Tetapi seorang yang terlantar dari reruntuhan besar baru-baru ini datang ke akademi. Dia sangat kuat. Selama ujian masuk, Taois Ling Yun terluka oleh pedang kayunya. Dan dia membuat kehebohan di depan Kaisar. Kaisar mengizinkannya masuk ke Akademi Agung kita. Kami merasa marah dan ingin memaksanya pergi. Bagaimana mungkin seorang budak menjadi teman sekelas kita? Shen Wanyun berkata, Taois Ling Yun sungguh luar biasa. Jika dia bisa melukai Ling Yun, itu berarti keahliannya sangat mengejutkan. Jika kau mencoba memprovokasinya, kau pasti akan kalah. Di alam yang sama, bagaimana mungkin kau bisa menandingi Ling Yun? Kuting berargumen, apa status kita? Dalam kedamaian abadi kita, kaum terlantar adalah budak, dan budak nilainya sama dengan ternak. Jika kita sekelas dengan ternak, bukankah kita akan menjadi ternak di mata orang lain? Seorang cendekiawan Akademi Kekaisaran, bagaimanapun juga, adalah pejabat peringkat ke-8. Apakah orang terlantar pantas mendapatkan itu?
Di mana wajah Akademi Agung akan berada. Dan kakak senior tertua. Kita tidak hanya dikalahkan oleh orang terlantar ini sekali. Dia mengalahkan kita 2 kali berturut-turut. Shen Wanyun terkejut dan berkata, jika kau menyerangnya, wajar jika dia menjatuhkanmu. Kau tidak bisa menyalahkannya. Tetapi jika dia tidak memaafkanmu setelah kau kalah dan memukulmu lagi, maka itu adalah kesalahannya. Para cendekiawan tampak semakin malu dan tetap diam. Shen Wanyun melihat ini dan berkata dengan curiga, bukannya dia sengaja mencari masalah denganmu, tapi kau tidak puas dengan kekalahanmu dan kembali mencari masalah dengannya, hanya untuk mendapat pelajaran lain, kan? Kuting buru-buru berkata, ini bukan lagi dendam pribadi, ini soal kehormatan asrama cendekiawan kita. Bagaimana mungkin cendekiawan kedamaian abadi dikalahkan oleh orang barbar dari luar sana? Masalah ini sudah menyebar ke seluruh gunung. Orang hina itulah yang menyebarkan berita, menempatkan kita dalam posisi yang mustahil. Dia bahkan merampok kita, menjarah barang-barang kita dan memaksa kita untuk membelinya kembali hanya untuk mempermalukan kita. Wajah Shen Wanyun berubah muram. Kita harus memaafkan jika memungkinkan. Bukankah dia terlalu lancang? Jangan khawatir. Aku akan mengurus ini. Lagi pula, kalian semua terlalu tidak kompeten. Sampai-sampai bisa dikalahkan dengan begitu telak oleh seorang sarjana yang baru terdaftar. Tidak berguna. Para cendekiawan menundukkan kepala mereka. Kuting bergumam. Jika dia tidak melancarkan serangan mendadak, kita tidak akan. Shen Wanyun mencibir. Aku baru saja bertemu dengan seorang adik junior di luar bernama Kinmu. Dan orang itu cukup luar biasa. Aku memiliki niat membunuh dari medan perang. Dan bahkan sebelum aku sampai padanya, dia merasakannya. Qi-nya mengunciku, memaksaku ke posisi bertahan untuk melakukan serangan balik. Aku harus berhenti dan bertukar salam serta nama dengannya untuk meredakan permusuhan. Inilah kondisi yang seharusnya dimiliki oleh seorang cendekiawan Akademi Kekaisaran. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Suatu kali aku bepergian bersama guru gunung yang mengagumkan dan bertemu dengan pemimpin sekte bendera surgawi di tempat yang berbahaya. Saat itu, guru gunung yang mengagumkan dan pemimpin sekte bendera surgawi berjalan semakin dekat, dan akhirnya, keduanya berhenti, saling menyapa, dan lewat. Aku tidak pernah mengerti mengapa adegan itu terjadi sampai barusan, ketika aku bertemu dengan adik junior itu. Kinmu, baru saat itulah aku tahu apa yang dialami guru gunung yang mengagumkan dan pemimpin sekte bendera surgawi ketika mereka bertemu. Di dunia persilatan, Jianghu, tata krama yang Anda temui mungkin bukanlah seperti yang Anda bayangkan, melainkan menyembunyikan perjuangan rahasia. Jika Anda tidak keluar untuk mendapatkan pengalaman dan hanya berdiam diri di sini, Anda tidak akan mampu memahami perasaan itu. Jika Anda tidak dapat melihat perjuangan itu, Anda pasti akan kalah. Para cendekiawan tampak semakin malu. Kuting tergagap. Kakak senior tertua, orang yang memukuli kita, namanya Kinmu. Jadi, itu memang dia. Shen Wanyun sedikit terkejut dan berkata sambil berpikir, pantas saja, tidak mengherankan kau kalah. Mengapa dia perlu serangan mendadak untuk mengalahkanmu? Tiba-tiba, sebuah suara riang terdengar dari luar. Kakak senior, King Hong telah tiba.